Wah, bukti Tuhan kami itu ada, Al-Quran ada. Wow. Jadi kalau begitu ya semua Tuhan ada. Bukti Tuhan Kristen ada Alkitab, Bible. Bukti Tuhan Hindu, Tripitaka. Bukti Tuhannya Buddha, Weda. Kalau terbalik diperbaiki ya. Berarti dia mengakui Tuhan itu di dunia ini banyak. Karena kitabnya itu sebagai bukti. Ya. Inilah aku bilang manusia tercerdas di hadapan babi dan kera. Dia nggak tahu apa bukti Tuhan ada. Bukti Tuhan ada yang bisa ditangkap oleh nalar manusia yang pertama. Punya titik koordinat. Ini si Hani Kristianto bilangnya begini. Kenapa saya masuk Islam? Saya bagi sedikit. Yang pertama, hanya Islam satu-satunya agama di dunia yang Tuhan yang nggak kelihatan. Saya nggak lihat patung di masjid ini. Saya nggak lihat fotonya Tuhan di masjid ini. Dulu ada fotonya Pak. Fotonya beda-beda pula. Mungkin Tuhannya lagi menyamar. Ibunya juga beda-beda patungnya. Kalau Bapak nggak percaya ke Gua Maria, mukanya Yesus di Gua Maria di Posarang sama mukanya Yesus di Gua Maria di Semarang itu beda Pak. Itu mungkin Yesus orang Kediri, yang sana Yesus orang Semarang. Jadi Islam satu-satunya agama yang Allahnya tidak bisa kita bayangkan. Tapi buktinya ada. Apa buktinya Allah ada? Coba, apa buktinya Allah ada? Apa buktinya Allah ada? Syariat Islam, Al-Quran. Itu buktinya Allah ada. Syariat-syariat kita itu bukti dari Allah. Al-Quran itu buktinya Allah. Kemarin baru masuk Islam, saudara saya jauh. Dia direktur Anabatik. Namanya Anabatik Group. Itu perusahaan IT terbesar di dunia. Dan saya butuh 2 tahun. Allah butuh 2 tahun untuk ubah dia. Ketika dia saya kasih ini loh. Di Injil, jenazah Firaun itu hilang. Ditelan laut nggak ketemu, musnah. Di Al-Quran Allah sebutkan dan kami simpan jenazah Firaun untuk jadi bukti. Ya, inilah juga manusia yang tercerdas di muka bumi dan di luar angkasa di hadapan kera dan babi. Sampaikan sama Hani Kristianto nggak takut-takut. Ya, karena dia sudah menyinggung Yesus dan Maria, maka saya punya hak untuk menjawab dan juga untuk menyerang. Jangan tahu kalian menyerang, diserang, lapor polisi, cengeng, rojan. Akasi rojan doamu sudah. Ya, nah, dia mengatakan, oh tidak ada patung. Patung Yesus dengan Maria berbeda di sana dan di sini. Ya memang berbeda. Itu bukti bahwa Maria dan Yesus itu pertama pernah ada di bumi sehingga bisa digambarkan. Itu pertama ya. Fakta historisnya ada, fakta arkeologisnya ada. Ya, Pithecanthropus erectus saja bisa diyakini ada di bumi karena ada fakta historis dan arkeologis. Nah, bagaimana dengan manusia yang tidak pernah ada fakta arkeologis dan fakta historis? Ada 2 kemungkinan. Dia bisa menjadi sebuah cerita fiksi dan bisa menjadi sebuah kenyataan. Tetapi kalau ada fakta historis dan arkeologis, dia benar adanya. Paham ya kawannya? Oke. Kita lanjutkan lagi. Lepas dari situ, maka dia mengatakan patung Maria dan patung Yesus itu berbeda di setiap tempat. Itu menandakan bahwa patung itu bukan berhala. Berhala itu dia rupanya sama semua. Itu berhala. Yang kedua, berhala itu tidak bisa di-cloning. Karena dia the one and only. Dia adalah satu-satunya. Gak boleh ada 2. Dia juga esa. Dia juga tunggal. Ya, itulah ciri-ciri berhala. Maka carilah di muka bumi ini sebuah benda yang hanya ada satu-satunya di muka bumi dan disembah oleh manusia. Itu berhala. Menara Eiffel itu memang satu-satunya di bumi, tapi kan ada bisa dibuat kloningannya yang kecil, miniatur segala macam. Dan itu tidak untuk disembah. Sudah.
Kemudian Liberty juga ada yang kecilnya di Prancis. Dan itu juga bukan untuk disembah. Ciri-ciri berhala itu, dia benda mati dalam bentuk apapun, dalam bentuk batu, kayu, bentuknya bebas, bentuk manusia, hewan, kubus, kotak, bulat. Dia hanya ada satu di muka bumi dan semua orang penyembah dia, sujud kepadanya, berbakti dan beribadah. Itu ciri-ciri berhala. Kalau dia di cloning, cloningannya itu tidak bisa dijadikan untuk disembah, sujud dan berbakti kepadanya. Tidak bisa. Karena ada berhala yang aslinya. Kalau sampai dibuat cloningannya dan cloningannya ini bisa disujuti dan disembah, berarti yang lain-lain itu bukan berhala. Berhala itu nggak bisa kawan. Kau buat miniaturnya, terus kau sujud menyembah kepadanya dan berbakti. Itu gak bisa. Karena berhalanya ada. Itu ciri-ciri berhala ya dalam ajaran Kristen. Karena Baal itu adanya di bilik-bilik. Kan begitu. Dan Baal itu dibilang Elia, wah mungkin dia tuli. Makanya pengikut atau penyembah Baal kalau memanggil umatnya itu berteriak-teriak. Kalau zaman dulu ada toa, ya pakai toa. Nah ini kawan, fenomena sekarang, ya orang berdoa dengan rosario lebih ditakuti dan lebih mengganggu daripada orang berdoa dengan toa. Saya nggak bilang agama, saya bilang hanya toa aja. Banyak orang menggunakan toa itu produk kafir. Mana ada lisensinya itu? Hanya produk sebuah agama toa. Ngarang pilihan. Ya, oke. Nah, kita lanjutkan ya. Ingat ya, fenomena terbaru bahwa lebih mengganggu orang berdoa dengan menggunakan rosario daripada dengan menggunakan toa. Padahal secara logika, ya bisa kalian ketahui lah, bising kawan. Tapi kalau rosario kan hening. Tapi katanya mengganggu yang hening, kan lawak. Iblis dari mana yang merasukimu ya? Oke. Setelah itu, ya begitulah kawan, ini orang yang tercerdas di muka bumi dan luar angkasa di hadapan kera dan babi. Kalau di hadapan orang Kristen dia nggak cerdas ini kawan. Bodohnya ini. Tidak lain dan tidak bukan. Dulu dia waktu di GAP, Gereja Allah Baik kok nggak salah. Karena ada kesaksian dia. Dia nggak naik-naik jadi pastor senior atau pendeta senior. Dia hanya jurusan anak-anak sekolah minggu atau pemuda ya, remaja lah. Kaum yang akan datang. Begitu dia ketemu itu, dia masuk Islam. Masih banyak lagi bukti lainnya. Bukti yang kedua, insya Allah besok saya pulang ke Jakarta, saya akan mampir. Tahun lalu alhamdulillah Allah begitu baik kirim saya haji. Kenapa saya masuk Islam? Ya. Sampai sekarang dia tidak mengerti apa bukti Tuhannya ada. Gak ngerti kawan. Wah bukti Tuhan kami itu ada, Al-Quran ada. Wow. Jadi kalau begitu ya semua Tuhan ada. Bukti Tuhan Kristen ada Alkitab, Bible. Bukti Tuhan Hindu, Tripitaka. Bukti Tuhannya Buddha, Weda. Kalau terbalik diperbaiki ya. Berarti dia mengakui Tuhan itu di dunia ini banyak. Karena kitabnya itu sebagai bukti. Ya. Inilah aku bilang manusia tercerdas di hadapan babi dan kera. Dia nggak tahu apa bukti Tuhan ada. Bukti Tuhan ada yang bisa ditangkap oleh nalar manusia yang pertama. Punya titik koordinat. Tuhanmu punya titik koordinat enggak? Enggak. Misalnya yang saya tidak bicara kepada hari Kristen atau kepada orang lain. Hantu punya titik koordinat enggak? Enggak. Berarti Tuhanmu kelas-kelasnya hantu. Tuhanmu bisa dilihat enggak? Enggak. Hantu bisa dilihat enggak? Enggak bisa. Iblis juga enggak bisa dilihat. Kalau bicara tentang keberadaan atau bukti otentik. Yesus bisa dilihat? Oh bisa, ada koordinatnya. Makanya dia pergi ke Betfage, pergi ke Yerusalem, pergi ke koridor Yordania, ada pergeseran titik koordinat. Mengambil istilah Pak AO. Ya. Iblis aja tidak punya koordinat. Iblis punya koordinat juga kawannya dalam Bible. Di gurun koordinatnya. Baca Matius 4, di gurun.
Aduh, aduh. Lawak. Jadi kawan, jangan sembarang mendefinisikan Tuhan. Wah, Tuhan tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Kayak siapa kemarin ya? Dia bilang kayak kentut. Kalau enggak kayak Jeparan, kayak kipas angin gitu ya. Gak apa-apa aja, kayak upil. Ya begitulah kawan kalau mereka-mereka ini ya. Terkadang kita kasihan tapi mereka sok-sok tidak sok-sok tahu ya. Sok-sok bilang wah kita kasihan sama Kristen. Mereka yang dikasihani. Karena sampai detik ini kalau kita berbicara apa bukti Tuhanmu ada, mereka paling bingung dan paling susah menjawab. Ya. Tapi itulah. Nah, sekarang ada lagi yang lucu ini ya. Ada kemarin kita lihat bapak-bapak bilang ya, dikasih perempuan sama itu. Ini apakah sentimen atau apa saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan ini ada kebenaran. Kakek viral pria ini sebut Kiai di Cianjur berikan istri ke oknum Habib. Kang, beberapa bulan yang lalu itu ada Habib dari Empang Bogor. Dia mendatangkan Habib-Habib dari Yaman, dari Cianjur. Selain mereka dawir, yang hebatnya lagi, lucunya lagi, karena istri kiainya ini jamilah jiddan, cantik, gelis, itu di waktu itu juga di tempat itu orang yang mengatakan cucunya Rasul dari Yaman ini meminta istrinya kiai dengan alasan kalau tidak kau ikhlaskan, tidak ditafwidkan, dipasrahkan kepada saya, kau tidak akan dapat syafaat katanya. Yo, namanya orang itu muhibin, karena wis kadung percaya itu duriannya Rasul, ya rela. Warga Jawa Barat dikejutkan dengan pernyataan pria bernama Gus Ubad yang menyebutkan bahwa ada seorang kiai di Cianjur rela memberikan istrinya kepada seorang Habib demi mendapat syafaat. Sosok berpeci merah itu mengatakan bahwa kejadian itu benar terjadi di salah satu pondok pesantren terbesar di Cianjur. Ya, kalian bayangkan kawan, sebuah pondok pesantren terbesar di Cianjur. Takut tidak masuk surga karena nggak dikasih syafaat daripada Habib. Saya nggak ngerti Habib ini apa ya. Tapi ada yang bilang cucu Nabi. Saya pun nggak tahu garis keturunan orang ini dari perempuan apa laki-laki. Saya nggak ngerti. Ya. Tapi biarlah itu urusan mereka. Yang saya soroti, kasihan kali kita orang Indonesia ini. Kiai kawan. Pesantrennya besar di Cianjur. Ya. Sepertinya tidak punya harga diri menurut bapak tadi itu. Masa istrinya dikasih dan kalau enggak disampaikan syafaat. Setelah dipakai Habib ini apakah istrinya dibawa ke Yaman, ke Arab? Kan enggak. Mungkin dicerai terus dipakai lagi sama kiai ini. Enggak ngerti aku isi kepala orang-orang yang jadi. Saya sebagai bangsa Indonesia kadang pilu di situ kawannya. Bukan pilu pinjaman lunak. Kita punya sosok sunan. Kenapa sunan ini tidak dianggap? Ya. Dan orang ini sendiri kawan di kalangan mereka juga banyak. Sekarang udah mulai muncul perlawanan. Karena pribumi itu ada kuliah kemarin kiai di Sepak Habib. Ada videonya. Tapi nggak tega saya mendownload ya. Di Sepak. Tahu nggak gini pupap. Aduh udahlah. Nanti kita lihat ya. Sekarang kita lihat lagi yang ini. Ini sepertinya seorang anak muda. Sekarang kok jadi banyak begini ya. Saya tidak bicara agama ya, saya bicara moralitas karena saya orang Indonesia. Ya. Ini lagi. Jadi akhir-akhir ini Habib-Habib ini meresahkan kaum muslimin. Karena apa? Karena dengan ceramahnya ini yang isinya hanyalah dongeng-dongeng, ngibul-ngibul yang belum tentu kebenarannya. Dan bahkan yang saya ingin tampilkan ini ada 3 video ya teman-teman ya. Video pertama adalah ada seorang Habib itu seperti Habib neon. Maksudnya Habib itu mukanya itu bisa bersinar seperti lampu. Aneh kan teman-teman ya. Masa ada seorang Habib ini mukanya itu bersinar seperti neon. Bahkan disebut Habib neon. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Muridnya ini mati karena lihat wajah gurunya bercahaya dan kisah Habib neon. Subhanallah ya. Oke mari kita simak. Syekh Ahmad Al-Badawi itu Masya Allah Pak, beliau itu pakai cadar. Jadi beliau itu kalau ngajar pakai cadar gitu. Yang pertama ini cadarnya putih tipis. Yang kedua agak tebal seperti ini.
Jadi si Ahmad Al-Badawi itu kalau ngajar gini, santrinya ini 4 tahun ngaji nggak pernah kelihatan gurunya. Oh ya Syekh, aku santrimu mau pulang ini, izinkan mandang wajahmu. Santrinya namanya Syekh Abdul Al. Ini diceritakan dalam kitab Majmu' Kalam Al-Habib Abu Bakar As-Siddiq Sahib Gersik. Wahai Abdul Al, mandang itu ada kelasnya. Walaupun aku harus mati, tapi aku bisa memandang wajahmu. Dibuka satu lapis, sudah kelihatan bentuk muka, tapi remang-remang. Karena ada lapisan putihnya. Dibuka satu lapis, Wah, bersinar itu. itu si Abdul As langsung tersungkur, jatuh, langsung mati. Kenapa? Karena wajahnya. Jadi akhir-akhir ini Habib-Habib ini meresahkan kaum muslimin. Karena apa? Karena dengan ceramahnya ini yang isinya hanyalah dongeng-dongeng. Ya, kawan-kawan, kebenaran daripada nubuatan yang dibilang Rasul Paulus itu sudah terbukti. Mereka suka akan dongeng-dongeng. Bukan kita yang bilang, Bapak tadi, saya nggak tahu siapa Bapak itu ya. Dilihat wajahnya meninggoy. Dia bercahaya, Habib Neon. Saya nggak ngerti lah itu dongeng-dongeng mereka lah itu. Saya nggak urus ya. Tapi secara manusiawi, kalau ada manusia mau dibuka, dia penutup ada 2 lapis terus dibuka bercahaya dan dibuka terus siapa yang melihat mati. Wow, saya nggak tahu lagi itu ya apakah dia setara Tuhan atau tidak. Dan dia sendiri pun meninggoy juga kawan. Itu lawaknya kan. Orang melihat dia mati, dia sendiri mati. Dia mati melihat siapa? Itu pertanyaannya. Ya sudahlah karena saya mau mengurus anak saya dulu ya karena masih dalam masa pemulihan. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Jangan lupa bantu saya untuk membeli semen sama pasir. Karena kami akan terus melanjutkan pembuatan ruang pastori. Bukan ya ruang sekolah minggu dulu ya. Karena kalau nggak di atap itu bocor. Kan lopong itu kan. Kami tidak punya tempat penyimpanan barang. Jadi rencana mau didak aja ya. Biar atasnya itu bisa dibuka. Yang gereja utama kan atasnya nggak ditutup. Jadi angin bisa keluar masuk. Makanya yang dibawa didak gini. Kayak inilah, ini kan tidak dibuka itu keluar ya. Jadi nggak panas sekali. Ya begitulah dulu kawan-kawan. Bantu kalian saya besok biar tidak zong hari Jumat. Dan Sabtu biasanya zong. Hari Sabtu saya akan menjemput kursi yang saya pesan. Ya tidak henti-hentinya saya mengajak kalian untuk membantu. Kenapa saya ajak? Siapa tahu besok ada kursi murah lagi di situ saya borongkan aja. Karena memang itu kapasitasnya saya lihat 150 kursi. Itu pun sudah dimajukan ya kawan-kawannya untuk tempat. Nanti kan ada anak-anak menari itu ya, apa namanya itu? Tamborin. Ya. Jadi kalau dipenuhkan semua mungkin 200. Tapi kalau enggak hanya 150 aja deh hebat kali kawan ya. Begitulah dulu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Jangan lupa dukung terus video reel saya. Saya setiap hari buat reel ya. Tonton kalian. Biar apa? Biar apa itu kan pendek, gampang dicerna dan cepat dimengerti. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.